Mantan bos OVO, Raden Indrayana dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya dan divonis 2 tahun penjara. Atas hal itu, sang mantan istri Keila Evelyn Yasir yang kecewa besar menangis histeris hingga bersimpuh di kaki jaksa penuntut umum atau JPU. Ia ingin JPU mengajukan banding atas kasus penganiayaan yang menimpa anaknya. Momen pilu tersebut terjadi saat Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan terdakwa Raden Indrayana Sofyandi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 Juni 2023. Tangis Evelyn pecah saat mendengar vonis hakim kepada mantan suaminya yang telah menganiaya anak kandung. Ia tampak tak puas Raden Indrayana divonis 2 tahun penjara. Pria yang mendampingi Evelyn terlihat berusaha menenangkan mantan istri Raden Indrayana itu. Ia membantu Evelyn berdiri dan membawanya keluar dari ruang sidang. Evelyn pun masih berlinang air mata saat meninggalkan ruang sidang. Diketahui bahwa hakim menjatuhkan hukuman pada Raden Indrayana hukuman penjara selama 2 tahun. Selain itu, hakim juga menjatuhkan vonis denda 50 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang menuntut Raden Indrayana hukuman 3 tahun penjara. Tak cukup itu, Evelyn yang kecewa dengan vonis hakim melampiaskan kekecewaannya seusai persidangan. Bahkan Evelyn sampai bersimpuh di kaki jaksa penuntut umum. Tidak terdengar jelas apa yang dikatakan Evelyn kepada jaksa. Ia hanya terlihat menangis sesenggukan sambil bersimpuh. Jaksa yang terlihat iba mencoba untuk membangunkan Evelyn untuk kembali berdiri. Hukum 2 tahun itu sangat tidak adil. Mana perlindungan anak? Yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, mana perlindungan anak? Kenapa tidak digunakan itu? Yang Mbak harapkan terdakwa dihukum berapa tahun atas kasus sesuai ini? Dengan tuntutan kan, maksimal 5 tahun bukan gitu loh. Ini sangat tidak adil dengan korban 2 anak yang tidak mudah mereka menjalani kehidupan ini setelah kejadian yang terus berkelanjutan gitu. Apa kabar dengan psikis mereka? Trauma mereka itu panjang dan tidak bisa bakalan sembuh 2-3 tahun. Ini sangat tidak adil, keputusan yang sangat tidak adil. Bahkan saya pribadi pun, saya seorang korban yang saya tidak melaporkan diri. Saya lebih memprioritaskan anak-anak saya untuk mendapatkan keadilan. Namun ini yang mereka dapat, sangat tidak adil, 2 tahun untuk 2 korban anak yang mereka sangat menderita selama ini, dan trauma mereka itu saya yang tahu. Kuasa hukumnya yang berbicara anak tidak kenapa-napa, anak baik-baik saja, siapa bilang. Silahkan bisa cek ke rumah saya, visit ke rumah saya, bagaimana kondisi terutama anak kedua saya yang mengalami trauma dahsyat. Ketika mereka mengingat itu, mereka histeris luar biasa. Siapa yang menghadapi, siapa yang mengobati saya? Apakah ayahnya itu melaksanakan kewajiban seorang ayah? Tidak. Jangan dijadikan alasan bahwa istilah kata dia tidak menafkahi sejak dia ditahan. Tidak, sebelum dia ditahan di Polres Jakarta Selatan pun sudah saya lebih dulu meng-cover biaya anak-anak. Apalagi sekarang saya harus membiayai pengobatan dari anak-anak yang mengalami trauma. Itu tidak mudah mereka jalanin kehidupan ya. Di sekolah, ayahnya tidak menyekolahkan anak-anak ya, tidak. Saya yang menyekolahkan anak-anak, saya yang mensupport mereka, saya yang mengobati mereka, dan sekarang terdakwa mendapatkan hukuman 2 tahun. Apakah itu adil? Sama sekali tidak adil. Semoga saya harapkan JPU bisa melakukan aju banding ya, mengajukan banding, karena sama sekali ini kami merasa ini semua tidak adil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.